Hai, halo semuanya. Hai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita mystery reading ya. Seperti biasa, mystery reading itu adalah readingan yang mengalir begitu saja. Nanti temanya kita sesuaikan dari kartu yang bertebaran. Sebelum reading, seperti biasa kita akan ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa afirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Hal positif ya, nggak boleh negatif. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Taruh di sini. Kita hari ini semprot-semprotnya pakai attract love. Silakan yang mau mengattract love, bisa buat seseorang, keluarga, teman, atau siapapun juga. Oke, kita sebentar rapihin dulu layarnya. Agak mereng-mereng dia, kayak yang baca suka mereng. Oke, aku juga ucapkan dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekepon. Kita cek dulu energi antara kamu dan dia sambil aku disclaimer. Jadi, readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya, karena ini energi banyak orang, harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual yang aku ritualin sesuai nama tanggal lahir wetonnya kalian, kalian juga bisa link katalog yang ada di kolom deskripsi juga. Yang mau pesan oil zodiak udah ready lagi ya. Yang season pertama kemarin sudah habis, tapi aku sudah buat lagi yang season kedua. Jadi aku bikin gak banyak-banyak, satu zodiak cuma 10 botol aja. Oke, kita lihat ya konektor antara kamu dan dia. Di sini ada Explorer of Sword ya, pertengkaran, menyalahkan, menyudutkan ya. Saling tuduh, saling menyalahkan atau suka mencari kambing hitam dalam permasalahan yang kalian hadapi satu sama lain. Oke, energi dia di sini ada Guardian of Sword, lagi banyak merenung. Ya, ada sesuatu yang sebenarnya ingin dia datangin di sini, ingin dia tuju. Tapi ada gambaran kayak nggak tahu ya, apakah dia lagi nunggu waktu yang tepat atau memang dia lagi benar-benar lihat dulu yang mau dia datengin ini kondisinya seperti apa dan nanti situasinya seperti apa. Jadi kayak ada energi lagi meraba-raba sesuatu yang ingin dia datangin atau dia kunjungin. Sesuatu tersebut sudah terlihat sih di depan mata dia, tinggal masalah langkah aja. Cuman masih ada pertimbangan atau hal-hal yang harus benar-benar dia cermati dulu ya. Kemudian di sini ada Six of Swords. Ada energi lagi bertransformasi. Bukan lagi, sedang berproses untuk bertransformasi. Ya, cuman lagi agak terjebak di sini. Ada keinginan untuk keluar dari satu zona yang mungkin saja tidak nyaman, tapi ya nggak tahu apa yang menjebak dia. Apakah langkahnya sendiri, pikirannya sendiri, atau distract dari luar. Orang ini sudah punya tujuan sebenarnya ya, tapi nggak tahu, takut dalam bertindak atau takut dengan pikiran-pikirannya sendiri. Itu dia.
Kemudian di sini ada Elder of One, ini juga kan ya. Ada visi misi yang sudah dia pahami. Jadi kayak dia tuh udah tahu bakal melakukan sesuatu. Dia tuh udah tahu misalnya endingnya, gambarannya, apapun yang ingin dia tuju tadi, atau apapun yang ingin dia lakukan. Tapi lagi-lagi muter-muter energinya. Ya, muter-muter ini bisa gambaran tentang ketakutan, ya, nggak percaya diri, atau hal-hal lain, tapi datangnya justru paling kuat dari internalnya dia, dari pemikirannya sendiri, ya. Energi kalian di sini ada The Sun. The Sun ini ada berkah, ada blessing, ada new beginning yang kalian sudah rasakan atau akan kalian rasakan. But The Sun ini kalau tentang perasaan juga aku bisa katakan mungkin kalian lagi benar-benar merindukan satu kehangatan, merindukan seseorang yang biasanya mengisi hari-hari kalian. Atau jika bukan merindukan seseorang yang sudah kalian kenal, kalian sedang mengharapkan hal itu terjadi lagi, ya. Jadi mungkin banyak di antara kalian yang nonton bukan tipe-tipe orang yang tahan atau betah berlama-lamaan sendiri. Oke, kemudian sini ada Ten of Cup. Nih, lagi berwarna-warni kehidupan kalian, lagi di posisi nyaman. Banyak cuan-cuan yang kalian dapat ya. Lagi banyak rezeki atau lagi banyak fokus-fokus yang membuahkan hasil. Sehingga kayak ini mengundang kebahagiaan dalam diri kalian. Congratulations. Kemudian ada Nine of One, lagi banyak yang mengurung diri atau membuat batasan. Ya, kalian lagi membangun pagar tinggi, tembok tinggi buat diri kalian. Kalian lagi berusaha bangkit, healing, ya, atau recovery supaya kalian bisa grow up lagi, supaya kalian bisa bersinar lagi. Itu dia energi kalian berdua, kamu dan dia. Kita lanjut ke oracle-nya. Oke, di sini ada separation. Kemudian ada fear. Kemudian ada forgiveness. Kemudian ada set. Bukan. Mana tadi kayaknya ada yang kebuka. Kita shuffle lagi. Oke. Ada jealous. Bottom of the deck-nya ada finance, hubungan yang ada kaitannya dengan finansial, ya. Aku nggak tahu apakah fokus on career, money, workaholic ini menjadi hambatan dalam hubungan kalian, atau perbedaan justru ini menghambat kepada kayak mungkin salah satunya ada yang karirnya lebih bagus, yang satu enggak, atau yang satunya mungkin sibuk kerja terus sehingga nggak punya banyak waktu juga bisa. Atau memang ada yang memanfaatkan dari segi finansial dalam hubungan kalian. Separation, ada yang sudah berpisah, perpisahan, break up, tidak berkontak lagi, no kontak, ada heartbreak, patah hati. Artinya ada yang sudah saling blokir atau ada yang memblokir secara sepihak alias mengghosting. Ada yang merasa sudah berpisah salah satunya, tapi ada yang merasa belum berpisah. Mungkin karena merasa belum tuntas atau belum menjelaskan sebab, akibat, atau apa sebabnya kita putus. Kemudian ada fear, di sini ada commitment, anxiety, ada scared, ya, ada concern. Ada ketakutan dalam hubungan tersebut, hubungan kalian, ya. Ini yang membuat akhirnya anxiety atau overthinking. Ada kecemasan-kecemasan yang membuat kamu kehilangan concern, ya, entah ini concern kerja atau concern-concern lainnya. Kemudian ada forgiveness, ini tentang memaafkan. Release negativity, good intention. Beberapa di antara kalian mungkin masih berharap hubungan ini masih bisa terjalin, even apapun yang sudah dia lakukan mungkin ya nggak tahu apakah kamu yang ingin memberikan rasa maaf itu atau dia yang akan meminta permintaan maaf kepada kalian. Ada yang ingin melepaskan energi negatif, ya, supaya mendapatkan good intention lagi. Jadi kayak nggak apa-apa deh, ya, siapa tahu kemarin itu dia salah, dia khilaf, kalau dia mau minta maaf baik-baik aku pasti maafin, gitu. Ya, kemudian ada set, sedih, lonely, depressed, mental health. Beberapa di antara kalian, apapun yang terjadi dalam hubungan kalian ini mengakibatkan impact yang lumayan lebar
dalam diri kalian, merasa kesepian, merasa depresi, atau bahkan ada yang sampai konsultasi ke psikolog atau psikiater, nggak tahu deh yang mana satu, ya karena mungkin ngerasa mental health-nya benar-benar lumayan terguncang atau nggak bisa fokus akibat masih terbayang-bayang, terkenang-kenang sama dia. Jealous, envy, green eye, paranoia, ya ini hubungannya penuh dengan kecemburuan, ya stalking, Parno terus kalau lagi nggak bersama, sehingga kayak ngerasa jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Ada aja kecurigaan-kecurigaan dari yang namanya rasa cemburu. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Hermit, Virgo. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian sini ada Queen of Cups. Kemarin readingan kapan ujungnya Queen of Cups juga. Cancer, Scorpio, Pisces ya. Aku lihat sini kalian berdealing sama seseorang yang lumayan keras kepala, egois ya, atau seenak udelnya lah. Jadi aku nggak sebutin lagi apa aja itu kriterianya seenak udelnya. Ya, yang jelas terlalu banyak sisi negatif yang dia miliki, lumayan arogan dan mengontrol situasi. Ya, di sini aku lihat nggak ada sebab, mungkin ada beberapa yang pakai sebab gitu. Tapi ya kamu nggak nyangka aja tiba-tiba ada penarikan diri dari seseorang tersebut. Ya, kayak kamu ngerasa mungkin hubungan ini sebenarnya nggak parah-parah banget sih, atau perdebatan atau konflik yang terjadi antara kamu sama dia tuh sebenarnya nggak besar banget lah menurut kamu. Jadi tiba-tiba kayak kenapa cuman masalah sepele, cuman masalah seperti ini dia tiba-tiba mengatakan putus, atau bahkan tanpa mengucapkan patah kata, dua patah kata, tiba-tiba dia menghilang begitu aja, menarik diri. Ini yang membuat kamu sebenarnya masih menggantung dalam situasi ini. Kenapa banyak yang belum lepas dari energi dia? Karena tadi merasa ada validasi yang belum jelas, merasa masih digantung atau tanpa diberi status yang jelas dalam perpisahan atau konflik yang terjadi antara kalian ini, atau perginya dia deh gitu. Kalimatnya ribet ya. Padahal kamu di sini kalau aku lihat sudah berusaha dan bekerja keras ya untuk dia atau untuk hubungan kalian. Sudah banyak yang melakukan yang namanya perencanaan jangka panjang ke depannya. Entah rencana mengenalkan ke orang tua, entah rencana memang bertunangan, atau bahkan rencana menikah, atau rencana-rencana lainnya. Tapi sepertinya rencana-rencana itu pada ambiar kalau yang aku lihat ya. Karena apa? Karena aku lihat ada sisi dalam diri dia yang mungkin saja manja, atau dia ini ada keinginan yang tidak keturutan tapi ngambek, marah. Jadi dia ngerasa bahwa kamu sudah nggak bisa memberikan effort lagi atau tidak bisa memberikan keuntungan lagi buat diri dia. Lantas buat apa dipertahankan hubungan ini? Itu. Even ada beberapa yang terkait dari konflik tadi. Mungkin di sini kayak ada energi kepalang malu ya, udah terlanjur malu dengan apa yang terbongkar tadi, akhirnya memutuskan untuk ya sudahlah, let it go aja, waktunya meninggalkan, waktunya untuk melepaskan ya. Aku melihatnya di sini sia-sia hubungan kalian, kayak kalian ngerasa buang waktu banget ya. Terlalu banyak yang sudah kalian kumpulkan, hampir mungkin beberapa di angka 90%, 80% rencana-rencana yang kalian buat, tapi banyak yang ambiar sepertinya
ya. Tapi terlepas dari situasi seperti itu, aku melihat kamu adalah orang-orang yang mungkin berbaik hati. Terlepas walaupun kamu punya sisi negatif, walaupun mungkin kamu pemarah, walaupun kamu suka ngomel, cuap-cuap, tapi kamu punya satu keyakinan dalam diri kamu bahwa seharusnya kalau dia mengatakan sebenarnya, seharusnya kalau dia menjelaskan atau mau berdiskusi dengan masalah apa yang dia hadapin atau keinginan-keinginan dia, harusnya ini bisa menjadi sesuatu yang selesai gitu. Ya, kalian berdua adalah sama-sama makhluk yang gagal. Dia gagal memaknai effort atau cinta yang kamu beri, kamu gagal memahami apa yang menjadi keinginan dia. Jadi kayak kalian itu bersama tapi menahan, yang satu menahan keinginan, yang satu menahan sebenarnya dia tuh maunya apa. Itu ya, jadinya nggak sinkron. Karena tadi kurang yang namanya diskusi, terlalu banyak action dalam hubungan kalian. Actionnya lebih ke arah percintaan, bukan action tentang kehidupan, tentang solusi, atau tentang bagaimana kalian mensiasati satu hubungan. Hubungannya terlalu membara, kayak api untuk bakar-bakar itu, ya. Jadi kayak kamu ngerasa sebenarnya kalau aja dia mau jujur, kalau aja dia mau menceritakan semuanya selesai sih, seperti itu. Tapi yang terjadi justru dia tidak melakukan hal tersebut. Apalagi setelah terbongkar, bukannya menyampaikan, bukannya menjelaskan, malah menghilang begitu aja. Itu yang terjadi. Beberapa di antara kalian juga ada yang dimanfaatin secara finansial. Kalian yang tahu ya, ada juga yang dimanfaatkan. Kalau perasaan udah pasti. Kalau udah finansial larinya pasti ke perasaan ya. Tapi ada yang benar-benar ketiplek nganggap bahwa kamu itu adalah seseorang yang bisa dikatakan memberikan keuntungan buat dia. Entah ini dari cuan, koneksi, atau apapun yang bisa benar-benar menghasilkan. Ya, beberapa di antara mereka orang-orang yang suka fashionable, jadi kalau berpakaian rapi, necis, atau suka gonta-ganti pakaian, jadi kayak namanya 1 bulan sekali itu wajib membeli sesuatu yang dipakai supaya terlihat menarik, ya. Dan kamu jadi kayak kelelahan melihat tingkah dia. Oke, kita lanjut ya. Sini ada The Chariot, Cancer. Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian sini ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Two of Pentacles. Masih Virgo, Taurus, Capricorn. Energi kalian secara keseluruhan ada The Empress. Aku nggak tahu nyamannya kalian kemana ini. Apakah kalian memang masih nyaman sama dia sehingga sulit untuk move on? Atau kalian saat ini lagi nyaman sama diri kalian sendiri dengan pencapaian-pencapaian kalian? Atau apa yang menjadi doa-doa kalian? Kalian kayak lagi gak apa-apa deh sendiri dulu. Yang penting apapun yang kalian dapatkan, apapun yang kalian inginkan, semuanya sesuai dengan ekspektasi kalian. Oke, kita lanjut di sini. Kalau yang aku lihat ya, sebenarnya orang ini terlalu cepat atau terlalu gegabah dalam mengambil sikap atau keputusan terakhir kali ketika kalian berkonflik, terakhir kali ketika sesuatu itu terbongkar. Ya, tapi nggak disangka-sangka sebenarnya dia nggak bermaksud dalam waktu kurun waktu tertentu untuk meninggalkan kamu terlalu lama. Jadi kayak mungkin kemarin maksudnya untuk menenangkan diri, maksudnya untuk healing dulu, nanti ada waktunya baru datang, ada waktunya baru tiba. Tapi sepertinya ada sesuatu masukan lagi yang nggak disangka-sangka. Mungkin dalam diamnya dia berpikir kamu juga akan diam. Tapi beberapa di sini kalau aku lihat dalam diamnya dia kayak dia ngerasa ada energi didesak ya, atau diteror. Jadi kayak nggak sabar menunggu gitu. Jadi kayak ada mungkin perbedaan kalau dia mungkin lagi marah atau lagi stres atau lagi apa, dia senangnya menarik diri dulu, cari tenang dulu. Nah, mungkin kalau kamu nggak, kamu pengennya cus sat, pokoknya dijelasin sekarang selesai. Nggak sabar aja kayak nunggu beberapa hari, namanya healing tuh nggak ada.
Nggak ada namanya healing-healingan. Semua selesaikan sekarang, besok udah kembali normal lagi. Tapi kan konsepnya di sini berbeda yang terlihat ya. Jadi ketika sebenarnya dia lagi dalam penarikan diri, mungkin saat itu dia maksudnya adalah untuk tenang, tapi yang dia dapatkan berbeda misalnya ya. Ada yang mungkin memblokir, mungkin ada yang menghubungi dengan nomor lain atau seperti apa, minta penjelasan ini itu. Sehingga penarikan diri ini jadi kayak diperpanjang sama dia. Yang tadinya sudah mau datang, ya cuman nggak tahu ya trust isunya apakah datangnya dari kamu atau dari pihak lain gitu. Sehingga dia jadi kayak memperpanjang durasi ngambeknya atau durasi healingnya. Tapi dalam healingnya ini, kalau yang aku lihat sebenarnya ada kesadaran dalam diri dia. Dia sadar banget dengan apa yang terjadi antara kalian berdua. Kayak kesadaran dia tuh gini, kenapa ya nggak dari awal aku jujur aja? Kenapa ya nggak aku jelaskan aja duduk perkaranya atau apa yang menjadi rahasia selama ini dalam diri dia. Apalagi mungkin banyak yang ngaku single atau yang nggak tahu single bener atau single parent gitu ya. Padahal mungkin dia sudah punya pasangan atau dia pernah berpasangan tapi ngakunya single ya. Yang jelas di sini atau dia ngakunya apa ya ke kamu orang tertentu ya, orang yang punya posisi tertentu, ternyata tidak. Yang jelas dari aib dari sesuatu yang dia rahasiakan kan terbongkar nih di sini. Nah, kayak ada penyesalan dalam diri dia, kayak kesadaran, kenapa seandainya kalau aku ngomong ini dari awal pasti kamu bakal terima ya, walaupun mungkin kamu marah sesaat, mungkin walaupun kamu kesal dengan apa yang dia sembunyikan, tapi dia sebenarnya merasa dia menang 1 poin. Dia sudah bisa menarik hati kamu, sehingga apapun yang dia sembunyikan, kalau saja dia jujur sama kamu, mungkin ya kamu akan mempertimbangkan lagi kelanjutan hubungan ini baiknya gimana, solusinya seperti apa. Miskomunikasi antara kalian makin lama makin besar, jadi kayak kalian lagi sama-sama menggali jurang, membuat kalian akhirnya terpisah satu sama lain. Itu yang terlihat ya. Jadi yang aku lihat sebenarnya nggak ada maksud, mungkin nggak ada maksud di awalnya dia untuk menyakiti perasaan kalian secara barbar ya. Tapi apa yang terjadi ini berkaitan atau berpengaruh dengan yang namanya pride, harga diri. Dia ini orang yang nggak bisa diinjak-injak. Dia ini orang yang nggak bisa harga dirinya disenggol atau dipojokin. Nah, ya kalau kalian baru nangisnya di pojokan gitu ya. Jadi ini sesuatu yang akhirnya lama-lama mengambang, lama-lama jadi berkembang. Akhirnya sudah bablas. Itu. Oke, temanya apa? Ngos-ngosan aku. Apa ya? Oke, dia sadar sih sebenarnya ya, kalau saja dia mau jujur tentang rahasia yang ada di dalam dirinya, ya mungkin nggak akan sejauh ini atau nggak mungkin selebar ini masalah kalian, karena dia yakin kalau kamu pasti bisa ngerti. Nanti aku rapihin dan aku persimpel ya. Oke, kita cek apa nih jadinya. Oke, kita lihat rahasia dia ya. Kan sekarang yang dibahas kan tentang kalau dia menceritakan dari awal rahasia dia ke kalian. Apa sih yang menjadi rahasia dia yang terbongkar tersebut ya? Kenapa nggak dari awal dia ceritakan? Banyak sekali. Aku ambil aja 2 ini. Di sini ada 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada 10 of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian the Hangman, menggondol-gandul. Aduh, jatuh pula. Sebentar, Astaga. Kalian bisa bayangin ketika aku ngambil kartu jatuh, aku kan gendut. Ya tahu sendiri lah ya. Kejepit perutnya, sesak napas jadinya. Oke, satu lagi ya. Kita lihat rahasia apa sih yang selama ini dia tutupin dari kamu. Death.
Rahasianya adalah dia punya sesuatu jangka panjang dalam kehidupan dia. Ya, jangka panjang ini bisa jadi tentang kontrak kerja, bisa jadi tentang hubungan juga, ya. Jadi kayak dia ngerasa memang dia adalah satu tangkai di sini atau satu tubuh dianya, tapi pikirannya bercabang, perasaannya bercabang. Artinya yang dia tutupi selama ini ya, dalam kehidupan dia ada dua buah kembang yang bermekaran atau dua hati yang harus dia jaga. Dan ini kalau dia sampai ceritakan dari awal ke kamu, mungkin saja kamu nggak akan terima. Makanya dia tutupin selama ini seperti itu, ya. Beberapa di antara mereka juga di sini ya, kalau yang aku lihat dengan Ten of Pentacles, rahasia yang dia tutupin selama ini, ada yang sudah berumah tangga, bahkan mungkin bukan satu kali. Ya, antara pernah atau sekarang masih berumah tangga. Atau mungkin kalian berdealing sama seseorang player, bisa jadi mungkin rahasianya apa? Dia sering kawin cerai mungkin, ya. Atau dia pernah nikah beberapa kali mungkin. Dan menurut dia ketika ketemu sama kamu, kalau sampai itu dia sampaikan, wah aib banget. Siapa yang mau dengan orang yang seperti itu? Pasti ada di dalam pikirannya seperti itu, ya. Kemudian rahasia dia lagi di sini karena dia memang masih belum mau serius, ya. Karena dia mungkin memang masih banyak pilihan. Artinya playing around. Ya, mungkin rahasianya di sini kamu yang kamu tahuin bahwa oh dia kerja di sini, di sini, di sini, hanya sebagian kecil yang kamu ketahui. Padahal mungkin saja ketika jam-jam tidak bersama kamu dia masih punya koneksi sama yang lain, masih ngobrol sama yang lain. Artinya memang hatinya masih bercabang-cabang, masih suka main-main aja. Ya, mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah menyalahartikan hubungan tersebut. Sebenarnya manusiawi menyalahartikan. Siapa sih yang nggak pengen punya hubungan serius? Menjalin hubungan sudah sekian lama kok gini-gini aja. Wajar toh mempertanyakan. Tapi rupanya konsep dia nggak seperti itu. Apalagi di sini kalau yang terbongkar tentang perselingkuhan atau third party. Karena kamu kesal sekalipun merasa bahwa kamu diselingkuhin dia dengan satu orang tersebut, bisa jadi orang yang satu tersebut tadi juga merasakan hal yang serupa. Ya, karena di sini terlihat bukan satu orang atau dua orang yang dia dekatin atau dia kenal. Bisa banyak. Mungkin saja dia memiliki asrama di sosial medianya yang maskulin, yang cowok atau jantan, ya, punya asrama betina, asrama wanita. Begitu juga sebaliknya, yang wanita mungkin punya asrama pria juga yang banyak. Ya, sehingga jadi kamu kayak ngerasa sebenarnya aku tuh dianggap ada apa enggak sih gitu, ya. Jadi kayak dia memiliki dualitas atau dua kepribadian, ya. Ketika sama kamu dia punya sosok yang berbeda, tapi terlepas dari kamu kadang-kadang kamu heran kenapa dia kayak bisa begitu ya sama teman-temannya, bisa ceria, bisa lebih ini lebih itu. Atau mungkin kamu diam-diam jadi stalking juga, ya, curi-curi pakai akun palsu. Kamu lihat dia, mungkin kamu lihat kok dia di sosial media begini, tapi pada kenyataan orangnya begini. Itu yang kadang-kadang dia sembunyikan. Kayak dia punya satu kesenangan yang tidak bisa dia tunjukin di depan kamu, ya. Kemudian apalagi sih rahasia yang dia sembunyikan? Sesuatu yang gak jelas, yang menggantung. Ada beberapa di antara mereka yang benar-benar single, yang benar-benar bisa fokus, punya waktu banyak sama kamu. Bahkan ada yang mungkin tinggal satu rumah atau satu kamar di sini, tapi dia punya masa lalu yang belum dia selesaikan. Misalnya mungkin dia belum bercerai dengan pasangannya, entah itu di satu kota yang sama atau di kampungnya, misalnya kalau yang perantau, ya. Atau ada sesuatu yang memang di belakang sana tuh tidak bisa dia jelaskan benar-benar, tapi tidak mau dia selesaikan. Tujuan awalnya bagus, ingin serius sama kamu, tapi karena terlanjur terbongkar tadi, malulah dia. Itu, ya. Padahal mungkin dia ingin menyelesaikan sesuatu di belakang itu secara diam-diam, begitu sudah selesai sehingga kamu gak perlu tahu deh apa yang ada di belakang dia, kita maju jalan. Tapi ternyata belum selesai apa yang menjadi rencana dia, ini udah kebongkar dulu. Itu, ya, terlalu banyak hal yang belum selesai di belakang dia, di masa lalunya. Entah tentang suatu hubungan, entah tentang hutang piutang, ya, atau tentang keluarga yang mungkin dia nggak berani show up di depan kamu. Karena di sini aku juga ngelihat gambaran ada yang dimanfaatin bukan sekedar dari dia, tapi sampai sekeluarga-keluarganya. Gitu,
ya. Apa rahasia yang dia sembunyikan lagi? Di sini death ya. Tuh tadi ini hampir sama dengan past life ya, atau dengan masa lalu dia. Ada yang mau dia kubur dalam-dalam tentang masa lalunya untuk maju bersama kamu, ya. Hanya saja mungkin terbongkar itu. Jadi dia tuh pengen action secara diam-diam. Aku contoh ya, kita ambil contoh satu. Misalnya dia udah lama nih berpisah dengan pasangannya, tapi masih menggantung, belum ada secara legal atau secara resmi dia ingin bercerai. Mungkin dia berpikir nggak apa-apa deh, aku diam-diam dulu jalan sama kamu, nanti pelan-pelan aku urus yang di sana. Akhirnya aku maju nih ke babak baru dalam kehidupan kamu, dan dia mengubur semua cerita masa lalu dia. Ya, akhirnya kamu nggak perlu tahu lagi. Ini hampir-hampir mirip. Ya, tapi nyatanya terbongkar. Ada juga yang kebongkar masa lalunya. Mungkin saja dulunya dia pernah bermasalah dengan hukum, mungkin dulunya dia pernah kecanduan, atau mungkin dulunya pernah gini gitu. Ya, akhirnya membuat dia sebenarnya malu banget hal itu ketahuan. Tapi di dasar hati dia ada penyesalan, ada kesadaran. Kenapa ya nggak aku ucapkan itu dari awal? Kalau seandainya aku ucapkan itu dari awal, pasti nggak akan begini kejadiannya. Dan dia sebenarnya yakin kalau kamu pasti bisa terima kalau dia mau jujur. Gitu. Jadi gitulah namanya ya, penyesalan selalu di belakang. Kita lihat perasaan dia ke kalian di readingan ini, karena aku lihat sebenarnya ya dia masih punya perasaan. Tapi kayak apa sih perasaannya? Karena ada kesadaran ya, ada Ten of Swords, perasaannya masih terluka. Tapi sebenarnya perasaannya kalau aku lihat ya ada keinginan untuk mengakhiri luka-luka yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Kemudian di sini juga perasaannya masih 50-50 sih, karena ini dibagi dua ya. Artinya di satu sisi ada momentum tertentu dia kayak ingin memperbaiki hubungan, tapi di satu momentum tertentu kayak perasaannya pengen ya udahlah, yang udah terjadi, yang penting sekarang lanjutin aja kehidupan masing-masing, nggak usah saling ganggu, nggak usah saling senggol, nggak usah saling bongkar-bongkar. Gitu. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, perasaan dia ke kalian seperti apa saat ini? Kebalik. Ya, ada Nine of Swords, lagi overthinking perasaannya, ya. Jadi selalu ini membayang-bayangi pikiran dia, kejadian yang terjadi antara kamu sama dia. Jadi sedikit banyak membuat dia kayak lumayan anxiety lah dengan situasi kalian kemarin, ya. Kemudian ada Page of Wands, perasaannya ke kalian di sini yang aku lihat masih agak samar, ya. Apakah ini memang kejadian masih baru? Karena aku lihat juga masih ada energi kayak dia nih kayak mencoba defensif ya, sekalipun pengen maju tapi masih mondar-mandir lagi, atau membalikkan badan, nanti maju nanti putar balik kayak gitu. Tapi ada rencana sih di dalam diri dia kalau someday mungkin memang dia harus menampakkan wajahnya atau ya menunjukkan wujudnya. Perasaannya ke dia ke kamu di sini ada Two of Cup ya, tuh dia masih punya perasaan, masih punya ketertarikan, bahkan mungkin dia merasakan seperti yang kalian sudah pahami, apakah aku nih sama kamu twin flame, kenapa ya masalah sudah berakhir misalnya kan, hubungan sudah berakhir walaupun masalah belum berakhir ya di sini, kayak hubungan sudah berakhir tapi kenapa ya aku masih teringat-ingat, kenapa ya aku masih merasa bersalah dengan kejadian yang udah ada. Artinya kalian selalu atau masih ada di dalam pikiran dia. Ada Two of Cup, ada energi twin flame ya, tapi jangan buta ya dengan twin flame. Seperti aku sampaikan, aku cuma menggambarkan mungkin ada garis besar atau garis kecil di antara kalian yang masih terkait dengan hati dan perasaan satu sama lain, nggak bisa lepas ya. Kemudian sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, di Cancer, Scorpio, Pisces tadi ya. Ini ada keinginan untuk datang ya, ada keinginan untuk menjelaskan, ada keinginan untuk memberanikan diri, itu perasaannya. Ya, apakah memang memberanikan diri untuk menjelaskan apa yang sudah terbongkar tadi, atau melerai atau meluruskan sesuatu yang kemarin nggak sinkron, atau permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu. Ada di dalam diri dia niat dia, perasaan dia masih di Two of Cups ini. Hanya saja kendali dari internalnya dia, dari dalemannya dia, jerawannya dia, masih banyak berjibaku dengan harga diri. Harga diri, harga mati, bos. Ya, energi dia secara keseluruhan ada Queen of Wands ya. Masih ada ketertarikan terhadap diri kamu. Beberapa di antara mereka lagi banyak memperbaiki diri secara fisik supaya terlihat menarik. Ada appreciation yang sebenarnya masih dia rasakan terhadap diri kalian. So, belum lepas secara sepenuhnya.
ada kesadaran, ada penyesalan. Mari kita cek zodiak. Sini ada Capricorn, ada Aquarius, ada Taurus, ada Leo, ada Virgo, ada Pisces, Aries, kemudian ada V, ada D, inisial nama ya, ada T, P, U, M, B, N, L, Z, K, K. Terus deck S. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. Ada 17, 7, 1, cermin, 25, 16, 9, 20, 13, 15, 8. Itu angka-angka yang terkoneksi antara kamu dan dia, dan ada bottom of the deck-nya 21. Mari kita baca buku untuk dibaca saat kau merasa hidupmu kering. Kemarin Anda sungguh istimewa. Udah, tadi aku menemukan sesuatu tentang dunia membutuhkan Anda. Anda merasa hanya orang-orang besar dan hebat yang dibutuhkan dunia. Sungguh Anda salah besar. Ini satu keyakinan yang keliru. Mengapa? Karena pada dasarnya siapapun dan dari manapun asal seseorang, dunia selalu menantinya. Dunia membutuhkan sentuhan ajaib dan semangat yang menyala-nyala untuk terus menggerakkan putaran roda, kebudayaan dan peradaban yang bercokol dan silih berganti datangnya. Dari mana Anda bisa mengatakan dan menyimpulkan bahwa si Anu dan si Fulan itu hebat sehingga layak menjadi penggerak putaran roda zaman? Apakah karena usaha dan tindakan heroik kecil Anda lantas dengan cepat menyimpulkannya, atau karena si Anu dan si Fulan merupakan keturunan dari kalangan yang sering disebut dengan darah biru? Ini tentang insecure ya, artinya kita nggak perlu membanding-bandingkan bahwa setiap orang itu hebat dengan versinya masing-masing. Ketahuilah seseorang yang tidak bisa dikatakan hebat dan dikdaya sebelum dia mampu membuktikan dirinya benar-benar hebat dan dikdaya. Jadi Anda jangan mudah mengecilkan arti kehadiran diri Anda. So, ingat, setiap diri kita adalah besar di versinya masing-masing. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.